Di usia 19 tahun, kebanyakan orang mungkin baru sibuk cari jurusan kuliah, adaptasi jadi mahasiswa baru, atau masih bingung mau jadi apa di masa depan. Tapi seorang perempuan muda asal Asmat, Papua Selatan, justru sudah berdiri di atas panggung wisuda Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Namanya Stephanie Yolin Israel Kambu. Dan kisahnya sekarang bikin satu Indonesia kagum. Bagaimana tidak, di umur yang bahkan belum genap 20 tahun, Stephanie resmi menyandang gelar sarjana kedokteran dan dinobatkan sebagai wisudawan termuda UNPAD tahun akademik 2025-2026. Yang bikin cerita ini semakin luar biasa. Stephanie bukan berasal dari kota besar dengan akses pendidikan lengkap sejak kecil. Ia datang dari Kabupaten Asmat, Papua Selatan, sebuah daerah yang selama ini sering dikaitkan dengan keterbatasan akses pendidikan dan fasilitas kesehatan. Tapi justru dari sana, lahir sosok yang sekarang menginspirasi banyak orang. Juga apresiasi khusus kami berikan kepada wisudawan termuda yang berasal dari program sarjana, yaitu Saudara Stephanie Yolin Israel Kambu dari program studi kedokteran, Fakultas Kedokteran yang lulus di usia 19 tahun 2 bulan 5 hari. Wisudawan termuda pada usia 19 tahun 2 bulan 5 hari, Stephanie Yolin Israel Kambu dari program studi kedokteran dengan predikat pujian. Kisah Stephanie mendadak viral di media sosial. Banyak netizen mengaku salut, bukan cuma karena usianya yang sangat muda, tapi juga karena perjuangannya sebagai anak Papua yang berhasil menembus salah satu fakultas kedokteran terbaik di Indonesia. Di tengah banyaknya anak muda yang kadang merasa minder dengan keadaan hidupnya, Stephanie hadir membawa pesan sederhana bahwa mimpi besar tidak mengenal asal daerah. Perjalanan Stephanie menuju Fakultas Kedokteran UNPAD ternyata tidak instan. Sejak kecil, ia sudah punya cita-cita menjadi dokter. Impian itu perlahan menemukan jalannya ketika pemerintah Kabupaten Asmat membuka program beasiswa kerjasama dengan Fakultas Kedokteran UNPAD. Tapi kesempatan itu bukan berarti jalan pintas. Stephanie tetap harus mengikuti seleksi mandiri Universitas Padjadjaran atau SMUP seperti peserta lainnya. Dan hasilnya, ia berhasil lolos. Stephanie bahkan mengaku sangat bersyukur atas kesempatan yang diberikan. Ia mengatakan, "Puji Tuhan, saya akhirnya diterima di FK UNPAD melalui jalur SMUP. Terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Asmat atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan. Namun perjuangan sebenarnya justru dimulai setelah ia resmi menjadi mahasiswa kedokteran. Lingkungan FK UNPAD dikenal sangat kompetitif. Mahasiswa dari berbagai daerah datang dengan kemampuan akademik yang luar biasa. Tapi Stephanie memilih untuk tidak takut. Alih-alih minder, ia justru menjadikan suasana itu sebagai motivasi. Ia sadar mungkin dirinya bukan mahasiswa yang paling menonjol di kampus. Tapi dari situlah ia belajar untuk terus berkembang. Stephanie mengatakan, "Saya mungkin bukan mahasiswa yang paling menonjol di FK UNPAD karena dikelilingi banyak teman yang sangat berprestasi. Tapi itu justru memotivasi saya untuk terus berkembang dan membuktikan bahwa saya sebagai anak Papua pasti bisa." Kalimat itu sekarang ramai dibagikan netizen. Karena bagi banyak orang, ucapan Stephanie terasa sangat dalam. Bukan sekadar soal kuliah kedokteran, tapi tentang perjuangan melawan rasa ragu terhadap diri sendiri. Selama menjalani pendidikan kedokteran, Stephanie juga harus menghadapi jadwal yang sangat padat, mulai dari kuliah, praktikum, tugas akademik, sampai berbagai kegiatan organisasi kampus. Menariknya, di tengah kesibukan itu, ia tetap aktif mengikuti organisasi dan kepanitiaan. Menurut Stephanie, menjadi dokter bukan hanya soal pintar secara akademik, tapi juga harus punya kemampuan komunikasi, empati, dan kepedulian sosial. Karena itulah ia belajar mengatur waktu dengan sangat disiplin. Ia bahkan menyebut manajemen waktu menjadi salah satu kunci terpenting yang membuatnya bisa menyelesaikan pendidikan di usia muda. Kalau tidak bisa membagi waktu dengan baik,
akan sulit bertahan di pendidikan kedokteran, ungkapnya. Dan mungkin bagian paling menyentuh dari kisah ini adalah pesan Stefani untuk anak-anak Papua. Di tengah popularitasnya yang sekarang viral di media sosial, ia tidak lupa dengan tanah kelahirannya. Stefani ingin generasi muda Papua percaya bahwa mereka juga punya kesempatan yang sama untuk meraih mimpi besar. Ia mengatakan, untuk semua anak-anak Papua, jangan pernah takut bermimpi besar. Usaha tidak akan mengkhianati hasil dan bersama Tuhan, segala tantangan pasti bisa dilewati, meski kadang harus melalui air mata. Bukan cuma itu, ia juga mengingatkan pentingnya menghargai perjuangan orang tua. Karena di balik setiap keberhasilan anak, selalu ada pengorbanan keluarga yang sering tidak terlihat. Ingat, orang tua dan keluarga kita sudah berjuang begitu keras untuk kita, maka kita juga harus berjuang demi melihat senyum di wajah mereka. Kalimat itu langsung membuat banyak netizen tersentuh. Di kolom komentar media sosial, banyak yang mengaku ikut bangga dengan pencapaian Stefani. Ada yang bercanda sambil kagum. 19 tahun gue masih upload foto selfie di Facebook. Ada juga yang menulis, keren banget, pendidikan itu hak semua warga Indonesia. Dan memang benar. Kisah Stefani Yolin Israel Kambu bukan cuma soal menjadi dokter di usia muda. Ini adalah cerita tentang mimpi besar dari timur Indonesia. Cerita tentang disiplin, kesempatan pendidikan, kerja keras, dan keberanian untuk membuktikan diri. Dari Asmat, Papua Selatan, kini lahir sosok yang membuktikan bahwa talenta hebat Indonesia ada di mana-mana. Dan mungkin kisah seperti inilah yang dibutuhkan banyak anak muda hari ini. Bahwa keadaan lahir bukan penentu masa depan. Karena ketika kesempatan bertemu dengan perjuangan, hasilnya bisa benar-benar luar biasa. Guys, kalian harus hafalin nama ini. Stefani Yolin Israel Kambu adalah mahasiswa asal Papua Selatan, tepatnya di Kabupaten Asmat. Dia telah berhasil lulus di Fakultas Kedokteran UNPAD di usia 19 tahun. Gokil nggak tuh? Kita harus berikan apresiasi sebesar-besarnya untuk Stefani. Kenapa? 19 tahun lulus kedokteran UNPAD loh. UNPAD, dokter. Kalian 19 tahun lagi ngapain? Gokil loh ini anak. Bayangin, di usia segini loh dia bisa lulus dokter. Berarti kan ini bukti bahwa semua orang itu sebenarnya bisa kalau dia mau. Ini Stefani gue yakin punya motivasi yang sangat besar sehingga dia bisa melakukan ini. Dan gue ikut berkabung untuk tetangga sebelahnya ya. Kebayang kalian, jadi anak yang berada di sebelah rumahnya Stefani. Setiap hari dibanding-bandingkan gak tuh? Lihat tuh Stefani tuh 19 tahun udah dokter. Tapi sekali lagi kita harus apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Stefani ya guys ya. Stefani itu jadi contoh bahwa seluruh anak bangsa Indonesia itu bisa menjadi orang yang hebat. Asal dia mau. Mantap.